Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, di tempat yang berbeda, tepatnya masih di dalam mall, Jerry dan Sarah menatap bingung pada ponsel yang kini sudah gelap dan mati. "Jer, kenapa perasaan gue nggak enak ya?" gumam Sarah berulang kali mengerjapkan matanya menatap antara ponsel dan juga sahabatnya. "Kita susul mereka sekarang." Jerry langsung merebut barang yang di tangan Sarah dan segera menariknya keluar dari toko. Awalnya, Jerry dan Sarah memang berniat untuk keliling mall terlebih dulu karena ia ingin melihat beberapa barang dan mungkin membelinya. Namun ketika ia mendengar suara aneh dari panggilan suara Elena, jadilah mereka mengurungkan niat dan segera menyusul. Di parkiran, Yusuf dan Maira masih menunggu kedatangan Elena. Sudah hampir 30 menit, namun Elena tak kunjung datang, membuat hati kedua kakak beradik itu menjadi cemas dan khawatir. "Kak, apa mungkin Ele kabur lagi?" tanya Maira sambil mengambil tisu basah untuk membersihkan tangannya. Yusuf masih terdiam. Ia tidak menanggapi pertanyaan Maira, namun ia juga memikirkan hal yang sama dengan adiknya tersebut. "Kita susul ke dalam," ucap Yusuf tanpa sabar lagi menunggu. Ia segera membuka pintu dan bergegas masuk kembali ke dalam mall. Dan saat keduanya sedang berjalan tergesa sambil Maira yang terus mencoba nomor Elena yang sudah tidak aktif, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh suara panggilan dari seseorang. "Assalamualaikum Yusuf," sapa orang tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah Sarah. "Waalaikumsalam," jawab Yusuf dan Maira bersamaan. "Nah, kakak temennya Ele kan? Mana Elenya?" tanya Maira langsung to the point saat melihat Sarah. Tentu saja mendengar pertanyaan dari Maira membuat Sarah dan Jerry terkejut bukan main. Pasalnya, keduanya juga ingin menanyakan keberadaan Elena kepada Maira dan Yusuf. Namun, mengapa mereka lebih dulu bertanya? "Justru kami keluar lagi dari mall karena mau mencari kalian," jawab Sarah langsung menghela nafasnya berat. "Nyari? Untuk apa? Kalian mau bawa Ele kabur lagi?" tuduh Maira menatap tajam pada dua sosok manusia di depannya. "Mai," tegur Yusuf langsung memegang tangan adiknya sambil menggelengkan kepala. "Tadi Elena pamit turun untuk mencari kalian, tapi sudah hampir setengah jam Elena belum juga kembali ke mobil," ucap Yusuf menjelaskan dengan suara yang begitu lembut dan sopan hingga membuat Sarah lagi-lagi terpana akan ketampanan dan juga tutur kata laki-laki di depannya. "Tadi Elena memang menelponku, tapi hanya beberapa detik," balas Sarah lalu kembali terdiam. "Tadi aku juga dengar suaranya kayak sedikit tertahan gitu, terus hilang suaranya, nomornya langsung mati," imbuhnya seketika membuat Maira dan Yusuf terdiam. "Suara tertahan? Bagaimana maksudnya?" tanya Maira mengerutkan dahinya. "Ada suara lain gak yang kamu dengar?" Nggak ada kayaknya," jawab Sarah mencoba mengingat kembali percakapannya dengan Elena beberapa waktu yang lalu. "Kita cari Elena," ucap Jerry yang sejak tadi diam. Kini akhirnya ikut bersuara. Keempatnya berpencar guna mencari keberadaan Elena. Jerry dan Sarah memilih ke sisi kanan, sedangkan Yusuf dan Maira ke sisi kiri. Berhubung nomor Elena tidak bisa dihubungi, semuanya merasa buntu dan tidak tahu harus mencari kemana lagi. Karena pasalnya, Elena juga tidak mengatakan akan menemui dua sahabatnya di mana. Juga Elena tidak mengatakan kepada Sarah bahwa dirinya berada di mana sebelumnya.
"Kakak, lihat!" Pekik Maira langsung berlari saat menemukan sesuatu yang sangat familiar di lantai. "Ini sama kayak punya Maira," ucap Maira langsung membuka sedikit gamisnya ke atas guna memperlihatkan benda yang sama terpasang cantik di pergelangan kakinya. "Sejak kapan kamu memakai seperti itu?" tanya Yusuf langsung menatap tajam pada adiknya. Interogasinya ditunda dulu. Yang jelas Maira yakin kalau gelang ini punya Ele karena ini yang beli Maira, kata gadis itu mencoba menghindari tatapan dari sang kakak. "Astagfirullah," gumam Yusuf memejamkan matanya sambil menarik nafas yang cukup panjang. "Buka penutup matanya," titah seorang gadis berambut pendek dengan celana hitam panjang dan tank top hitam yang menutupi bagian tubuhnya. "Lepas nggak?" pekik seorang gadis yang memakai gamis panjang berwarna navy dengan kerudung yang senada saat bekapan mulutnya terlepas. "Halo Elena," sapa gadis berambut pendek itu dengan tersenyum miring menatap Elena yang kini sudah duduk di kursi dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat. "Lepasin gue, lepas!" pekik Elena berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. "Tolong, tolong!" jeritnya berusaha meminta tolong. Bahkan sampai pita suara kamu putus pun tidak akan ada yang bisa menolong kamu di sini," ucap gadis itu dengan tersenyum senang. "Brengsek, mau apa lo, hah?" bentak Elena tanpa rasa takut sedikit pun. "Wah, ternyata kamu sangat pemberani dan kuat ya, hihi," ejek gadis tersebut. "Tapi maaf, aku cuma mau ngingetin, kalau kamu semakin memberontak, maka tangan dan kaki kamu semakin kesakitan dan mungkin bisa putus." Imbuhnya membuat Elena seketika langsung menghentikan aksinya. Memang benar, semakin dirinya memberontak, bukan kebebasan yang ia dapatkan, melainkan luka yang mungkin tidaklah ringan. Elena tidak bisa membalas dengan emosi juga. Ia harus berpikir dan mencari cara agar dirinya bisa keluar. "Oke, sekarang katakan, mau lo apaan?" tanya Elena akhirnya mengalah dan mencoba tidak berontak lagi. "Gara-gara lo, adik gue sekarang terkapar di rumah sakit, dan gara-gara lo juga bokap gue kehilangan semua asetnya," ucap gadis berambut pendek itu menatap Elena dengan penuh kebencian. "Wait, adek lo yang mana? Dan soal aset, apa lo yakin itu gara-gara gue? Harusnya lo sadar diri kalau kekayaan lo selama ini itu hasil dari penggelapan dana. Lagi pula itu masalah udah lama, kenapa lo balas dendam sekarang, hah?" seru Elena yang tak habis pikir dengan pola berpikir gadis di depannya yang bernama Rena. "Aulia?" Dek, Elena langsung mendongakkan kepalanya saat gadis di depannya itu menyebutkan satu nama. "Gara-gara ulah lo, dia dikeluarkan dari pondok itu. Dan apa lo tahu, setelah itu dia selalu murung dan nangis, sampai akhirnya dia masuk rumah sakit dan koma," ucap gadis berambut pendek itu membuat Elena langsung membulatkan matanya dengan sempurna. Sungguh Elena tidak tahu dan tidak menyangka bahwa ternyata Aulia adalah adik dari Rena, musuh bebuyutannya. Rena adalah salah satu lawan Elena di dunia malam. Entah sudah berapa kali Elena mengalahkan Rena dalam pertandingan, hingga membuat gadis itu marah dan tidak terima. Padahal Elena tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Namun Rena yang iri dan marah kepada Elena, jadilah ia yang selalu mencari gara-gara dengan gadis itu. Dan memang benar, tahun lalu keluarga Rena dinyatakan bangkrut lantaran ayah dari Rena melakukan penggelapan dana dalam proyek kerjasama bersama Pak Brata, ayah kandung Elena.
Hal itu membuat kebencian Rena semakin mencuat dalam benaknya. Belum hilang rasa bencinya kepada Elena, ia kembali mendapati adiknya yang dikeluarkan dari pondok pesantren karena Elena. Meskipun sebenarnya Aulia yang mencari masalah, namun tetap saja bagi Rena adiknya tidak bersalah, karena jika Elena tidak masuk ke dalam pondok itu, maka adiknya tidak akan berbuat jahat dan dikeluarkan seperti itu oleh pihak pondok. Ren, lo itu salah paham, diem loh, plak. Rena membentak sekaligus menampar keras wajah Elena hingga membuat gadis itu langsung pingsan seketika tak sadarkan diri. Masih aja jadi cewek manja, najis. Cibir Rena menendang kaki Elena, lalu ia bergegas pergi lagi meninggalkan ruangan tersebut.